Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bertemu lagi dalam pengajian kitab Risalatus Syam karya Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal, yang mana tema kali ini tentang melaksanakan sholat Id, kemudian tentang pakaian yang baru ya di hari raya nggih. Ini akan dijelaskan oleh Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal. Sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan umul kitab yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, para masyayikh, para masyayikh Jamiyah Nahdlatul Ulama, khususnya Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, nerangaken tindak sholatul Id. Pasal menjelaskan berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Qala Syafi'i, balaghana anna Zuhri qala ma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'idin wala janazatin. Imam Syafi'i nerangaken pilih Zuhri ngendikaken, ini insyaallah niki Syihabuddin Az-Zuhri insyaallah. Pilih Kanjeng Nabi mboten netih kendaraan menawi tindak salat Id utawi hormat ngenteraken jenazah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah naik kendaraan apabila menuju sholat Id atau sholat jenazah atau mengantarkan jenazah, hormat mengantarkan jenazah. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah itu berjalan kaki. Di momone awake dhewe riyaya meneh nggih sing paling sae nggih mlaku mawon wonten nek cedhek ngene, tapi nek nggonane adoh ya sikile ya keju-keju. Saya lanjutkan. Qala wa uhibbu alla arkaba fi 'idin wala jinazatin illa ayyad aufa man syahidaha min rajulin aw imra'atin 'anil masyi fala ba'sa ayyarkaba. Ngendikanipun Imam Syafi'i, ingsun demen ora netih utawa ora numpak kendaraan nalika bakal nekani sholatul Id utawa ngeteraken jenazah. Kejaba menawa apes utawa ora kuat mlaku tumrap wong lanang utawa wadon, mongko ora dadi apa numpak kendaraan. Nah, ini. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya itu paling suka menuju sholat Id untuk melaksanakan sholat Id atau mengantarkan jenazah itu berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, kecuali memang tempatnya jauh atau memang tidak mampu, tidak kuat bagi laki-laki maupun perempuan untuk berjalan kaki, ya mungkin karena jauh tempatnya ya, maka itu tidak apa-apa, naik kendaraan saja. Qala Syafi'i wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghdu min tariqin wa yarji'u min ukhra fa uhibbu dzalika lil imami wal 'amati. Imam Syafi'i ngendika, wis tumeka khabar marang kita kabeh, bilih Kanjeng Nabi menawa tindak sholatul Id tindak marang suci dalan, menawa kundur marang dalan liya, menawa kundur marang dalan liya. Ingsun Imam Syafi'i demen kaya mengkono tumrap imam lan wong umum. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika berangkat menuju sholat Id untuk melaksanakan sholat Id, beliau melalui satu jalan ya. Kemudian ketika pulang dari sholat Id melalui jalan yang lain. Jadi satu jalan yang beliau tempuh itu berbeda dengan jalan ketika beliau pulang. Jalan yang beliau tempuh untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat Id itu beda dengan jalan ketika beliau sudah selesai dari sholat Id. Jalan menuju pulang itu berbeda. Nah, Imam Syafi'i juga
sangat menyukai hal seperti itu. Selanjutnya faslun nerangaken silaturahmi. Pasal tentang silaturahmi nggih. Silaturahim ini ada kaitannya dengan setelah salat Id di tanah Jawa, adatnya adalah ya bersilaturahmi, kemudian berkumpul dengan keluarga, saling memaafkan ngoten niku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge iman kelawan Gusti Allah lan dina kiamat, mongko nepungono sanake. Kanjeng Nabi berkata, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka rajutlah tali persaudaraan. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man habba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge demen pinaringan jembar rezekine lan panjang umure, mongko nepungono sanake. Ini ada hadis lagi nggih, bahwa Rasulullah itu bersabda, siapa saja yang menginginkan atau suka supaya rezekinya ini dibuka seluas-luasnya, rezeki ini lancar, dan usianya panjang, maka dia suka bersilaturahim, dia suka untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi utawa tilik sanak kadang punika salah setunggaling lantaran kangge ngiyataken ukhuwah Islamiyah. Nah ini, jadi makna daripada silaturahim sendiri ini sebenarnya adalah untuk memperkuat tali persaudaraan. Secara luas ukhuwah Islamiyah, persaudaraan saudara muslim. Menawi saged silaturahmi punika saben sak Jumat sepisan, apabila bisa dimungkinkan ini pemanan silaturahmi sudah terwujud nggih dalam seminggu sekali, yakni ketika bersilaturahmi di masjid untuk keperluan pelaksanaan sholat Jumat. Menawi mboten saged, apabila tidak bisa saben-saben sak bulan sepisan, maka bisa 1 bulan satu kali. Sak mboten-mbotenipun saben-saben setahun sepisan, atau ya setidak-tidaknya 1 tahun ya 1 kali, yakni Idul Fitri. Dawuhipun Kanjeng Nabi, zur ghibban tazdad hubban. Ziarah tempo-tempo utawa longko utawa kadang-kadang utawa arang-arang supaya tambah demene utawa tresnane, supaya semakin bertambah kecintaannya. Ini menarik sekali. Biasanya ada unen-unen atau perkataan yang mengatakan weding tresno jalaran saka kulino. Jadi sering ketemu akhirnya tambah tresno. Ada yang seperti itu. Tapi kalau untuk hal ini mboten. Malah di sini disebutkan zurghiban tazdad hubban. Jadi kadang-kadang aja ketemu supaya perasaan rindu dan kangen itu semakin memuncak dan semakin semakin terpendam, dan kemudian ketika berjumpa itu akan terlampiaskan dengan mesra, dengan indah, apalagi ketika hari raya. Biasanya seperti itu. Sanak yang ada di kota jauh ya, atau di luar negeri ketika pulang, biasanya Masya Allah sangat sangat terharu gitu. Setahun sepisan ketemu dulur adoh, akhirnya begitu guyub, begitu gayeng, akhirnya bisa terajut dengan indah. Ya itu, kan kadang itu sing adoh iku mambu wangi, sing cedhek iku mambune gak wangi. Nah, biasane ngoten niku biasane. Nah, sing adoh mambu wangi iki melu kategori ngene iki, zurghiban tazdad hubban. Adoh jarang ketemu, sekali ketemu saya tambah tresno ngoten. Silaturahmi punika langkung rumiyin dateng tiyang sepuh kalihipun. Nah, jadi silaturahim pertama itu adalah ngecamp atau menuju ke kediaman orang tua terlebih dahulu.
Menawi sampun pejah dipun ziarahi kuburipun. Apabila orang tua telah meninggal, maka menziarahi makamnya. Datang gurunipun, kemudian ke guru-gurunya. Lajeng datang sederek tepanganipun, kemudian ke saudara yang dikenal. Mungkin yang lebih dekat nggih. Menawi mboten imkan apabila tidak memungkinkan merluaken dateng piyambak keranten tebihipun panggenan saged ngalap cekap kintun serat. Jika memang tidak memungkinkan ya dan memerlukan datang harus menempuh jarak yang sangat jauh dan berhari-hari, ya mungkin bisa dengan cara mengirimkan surat nggih. Mungkin sekarang itu bisa lewat WA dan cuman sekarang saya kira lebih praktis nggih, semuanya bisa menggunakan video call ngoten niku. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asraul khairi saban albirru wa silaturahmi wa asra'u syirr wa asra'u syarri uqubatan wa asra'u syarri uqubatun al-baghyu ngoten asrul khairi sahaban al-birru ngoten nggih. Indah tamyiz. Asrul syarri apa nih ukubatan nggih. Iku al-baghyu kabarnya ada di al-baghyu. Asrul syarri ukubatan al-baghyu wa qadi'atur rahmi. Siti Aisyah ngendika akan ngenten. Pilih junjungan kita Kanjeng Nabi ngendika ngenten. Luwih enggal-enggali ganjaran kebagusan yaiku tumindak becik lan nepungi sanak kadang utawa silaturahmi. Dene luwih enggal-enggale siksane barang ala yaiku tumindak lacut lan megot utawa mutus sanak kadang. Ini menunjukkan atau ini mempertegas bahwa silaturahmi haruslah diikat, haruslah direalisasikan, diwujudkan dengan dasar kasih sayang. Agar apa? Agar ya ikatan persaudaraan itu tidak akan mudah pudar, tidak akan mudah luntur atau kendor. Dan ini akan menambah pahala kebaikan. Nah, kebalikannya sebaliknya. Ya, perbuatan yang buruk itu adalah yang suka memutus tali persaudaraan. Nah, ini yang mungkin sangat tidak diinginkan ya. Cuman kembali lagi, ini semua tantangan dan juga kondisi yang dihadapi oleh tiap keluarga itu berbeda-beda memang. Ada kalanya ya seperti ya memutus, ada kalanya memupuk persaudaraan. Yaitu kembali kepada kondisi dan juga lingkungan keluarganya masing-masing. Cuman inti daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal, silaturahmi ini adalah silaturahim yang memang benar-benar menimbulkan perasaan kasih sayang dan semakin mengikat erat antar saudara, bukan akhirnya semakin jauh dan memecah persaudaraan. Selanjutnya faslun. Nerangaken ngangge pakaian ingkang sae waktu riyaya. Nah, iki sing sedang terjadi tentang menggunakan pakaian bagus di hari raya. An Ja'farin an Abi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda habaratin fi kulli aidin. Artasipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad saben-saben dina riyaya ngagem jubah ingkang lorek-lorek. Nah, ini menjadi dalil bahwa orang yang berangkat menuju salat Id biasanya menggunakan jubah. Wa an Ja'far qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tamu fi kulli idin. Artasipun junjungan kita Kanjeng Nabi saben-saben dina riyaya ngagem serban. Nah, ini juga menjadi dalil biasanya orang yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Id memakai serban, nggak jubah terus nggak serban. Qala Syafi'i wa haibu ayal basar rajulu ahsana ma yajidu fil a'yadil jum'ati
wal aidaini wa mahafilin nasi wa yatanadzafu wa yatatayyabu. Imam Syafi'i ngendika, ingsun demen wong lanang saben-saben dina Jumat, dina riyaya fitrah, riyaya adha lan saben-saben kumpul lan wong akeh, saben-saben kumpulan wong akeh padha bebersih, wewangen lan nganggo sandangan kang bagus-bagus. Nah, Imam Syafi'i nggih, ini menegaskan Imam Syafi'i itu sangat-sangat senang melihat orang yang pakaiannya bersih, karena Imam Syafi'i sendiri suka seperti itu. Imam Syafi'i suka menggunakan pakaian yang bersih di hari Jumat, ya, di hari fitrah, kemudian hari raya Adha, dan ketika berkumpul dengan orang banyak. Ini beliau sangat suka menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan wewangian, ya, parfum, dan memakai pakaian-pakaian ya yang bagus. Bagus di sini tidak harus mahal, ya, perlu diingat, ya. Bagus ini yang layak, yang pantas untuk dipakai, yang bersih dan tentunya suci, nggih. Pakaiane nek apik tapi ternyata ketok aurate nggih mboten pas ngoten niku, mboten tepat ngoten niku. Ningali keterangan punika, kita kaum muslimin melihat keterangan di atas, khususnya dari Imam Syafi'i tadi, bagi kita kaum muslimin, jaler tuwin istri, tiang sepuh, tuwin anak-anak, laki-laki, perempuan, tua ataupun anak-anak, dewasa ataupun anak-anak, saben-saben dinten riyaya fitrah, tuwin Idul Adha, kita sambut kalian gembira sami ngangge pakaian ingkang enggal utawi ingkang sae, sarana bersih badan tuwin wewangen nglahiraken syukur kita dumateng Gusti Allah punika sunnah. Ya, ini jadi salah satu salah satu motivasi untuk kita semua untuk mengisi hari raya itu dengan suasana yang penuh gembira. Kemudian di situ pula kita pakai busana yang bersih, parfum yang enak, parfumnya harum, harum. Kemudian istilah wong saiki niku ya, ketika bertemu dengan keluarga itu rasa kasih sayang itu semakin menumpuk, semakin kuat, sehingga itu semua bisa menumbuhkan rasa syukur terhadap Allah. Itu semua sebenarnya adalah sunnah, nderek tindak dalam Kanjeng Nabi. Ya, pakaian pun ya seperti itu, pakaiannya ya nggak harus baru tapi bersih. Di sini tadi disebutkan ingkang sae sarana bersih, badan yang bagus disertai dengan badan yang bersih, mungkin ya karena mandi, ya perlu diingat ya, memang yang namanya Idul Fitri maupun Idul Adha, orang itu ya seperti menyambut sesuatu yang sangat istimewa. Semua pakai pakaian yang bersih, ada yang pakai jilbab yang indah, pakai pakaian takwa yang putih, kemudian serban, sarung, semuanya terlihat sangat-sangat indah dilihat itu. Sehingga ketika melaksanakan sholat id itu benar-benar perasaan gembira itu tidak bisa dipungkiri. Wong padha seneng tumplek-plek nenggone hari Idul Fitri. Semuanya pasti ya Masya Allah seneng lah di hari itu. Apalagi kemudian dipungkasi dengan makan-makan bersama, bertemu dengan keluarga, silaturahmi, saling memaafkan. Oh, Masya Allah, itu adalah hari yang istimewa karena semua amalan yang disunahkan oleh Rasulullah itu terjadi pada hari itu, pada menit itu, bahkan pada jam itu, gitu. Nah, bagaimana tidak? Berangkat sholat id, kemudian setelah sholat id
salaman dengan tetangga, dengan saudara, kemudian makan bareng, pulang ke rumah, sungkem kepada orang tua, kemudian ketemu dengan saudara dekat maupun jauh, minta maaf, kemudian berbicara dengan hal yang baik. Ini semua adalah kesunahan dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Selanjutnya, saya lanjutkan, perlu kangge salat Id nggih. Punika sunnah ya, saya lanjutkan tadi, punika sunnah, jadi sehingga bisa menumbuhkan rasa syukur dumateng Gusti Allah, punika sunnah. Perlu kangge salat Id tuwin ziarah ngersanipun tiyang sepuh kalih para guru, tuwin kanca-kanca, sehingga pakaian yang bersih, kemudian napa niku wau menggunakan parfum, ini adalah kesunahan yang mana kesunahan ini bisa untuk digunakan beberapa pertemuan atau beberapa hal. Yang pertama, ketika digunakan untuk sowan atau silaturahim, minta maaf kepada orang tua, kemudian kepada guru. Nah, ini yang kedua, yakni alim ulama. Yang ketiga, pada teman-teman. Ya, ini teman-teman. Nah, ketemu konco-konco nek gawe klambi kaya tok welek ngono utawa suwek-suwek ngoten niku kan ya sakno ngoten niku. Padahal hari raya itu adalah harusnya gembira, jangan tampak melas ngoten niku, malah kak hari raya jenenge. Perlu sami maaf, memaafkan dateng sedaya kalepatan ingkang sampun-sampun sarana musafahah nggih. Kemudian minta maaf atau bermaaf-maafan kepada semuanya. Kemudian disertai musafahah atau bersalaman antawisipun jaler kalian jaler, laki-laki dengan laki-laki, estri sami estri, perempuan dengan perempuan. Kados dawuh dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, seperti yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa." Artosipun, endi-endi wong Islam lanang utawa wadon nalika ketemu padha salaman, mongko Gusti Allah paring ngapura dosane sadurunge padha pisan. So dawuhipun malih, tasafahu yadhabil ghil an qulubikum. Padha salaman sira kabeh supaya ilang unek-uneke ati ira kabeh. Unek-unek elek nggih. Ya, ini ada catatan yang seperti kemarin dijelaskan oleh Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal, adalah tidak bersalaman, tidak musafahah dengan ajnabiyah atau yang bukan mahramnya, gitu. Itu yang menjadi garis besarnya di situ. Walhasil, meminta maaf ketika suasana hari raya ini juga sangat-sangat dianjurkan dan termasuk kesunahan. Kemudian pada bab selanjutnya, yakni putusan konferensi Nahdlatul Ulama. Putusan konferensi Nahdlatul Ulama cabang Semarang tanggal 16 Syawal 1359 Hijriah. Saya kira cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.